Apa yang dilakukan oleh Mas Roy CS itu luar biasa. Fitnah. Ya, saya mengatakan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik karena siapapun mau baik pribadi maupun agama tidak pernah membenarkan fitnah. Lebih kejam daripada pembunuhan. Sudah mengatakan fitnah, tapi yang dikatakan di fitnah itu apa? Kan katanya fitnah ketika saya memfitnah, konon gitu ya. Ketika mengatakan ijazah itu palsu. Lah kalau memang ijazahnya diproses kemudian diteliti dengan benar, dengan sains ya, dengan benar sains based itu memang palsu, ya nggak fitnah dong. Itu skripsi, tidak ada yang bisa menyangkal. Skripsinya kami terima dari wakil rektor. Bagaimana ada 2 wakil rektor. dikatakan Clear. itu adalah benar palsu, bahwa itu si palsu. Pengeluar sudah mengatakan asli. Iya itu palsu. Tidak menemukan kepalsuan di dalam ijazah, lari ke skripsi. Loh enggak, kan seperti tidak ini. mungkin Kalau ada emang ijazah dia mau fokus kepada yang benar. Artinya maksudnya dicari-cari. Oke lah, kalau memang konsisten itu fitnah pencemaran. Ya sudahlah pasal 310 KUHP, 311 KUHP. Ya jangan diajarin itu selesai. kami membuat laporan. Tapi kenapa di laporan itu justru ada fitnah pasal 35, ada fitnah pasal 32, pasal 160, 28 ayat 2, 28 ayat 3. Jadi yang benar ini masalah fitnah pencemaran atau ingin memberangus hak rakyat untuk bersuara. Dan kemudian banyak orang yang gak ada kaitan dengan ijazah ini dibiarkan menjadi pelapor kerucukan. Pak Ahmad, Ini yang saya sebut. Saudara Joko Widodo tidak gentleman, tidak kesatria, melibatkan rakyatnya untuk berpecah belah karena ijazahnya. Dia enak saja ngomong karena dia tidak masuk dalam hal ini, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Perisai Politik. Sahabat-sahabat sekalian, di video kali ini kita akan menyimak bagaimana Om Tompel Hosinuddin yang kemudian emosi ketika menghadapi kuasa hukum Bapak Joko Widodo, yakni Firmanto Pasaribuan dan juga Bung Freddy Damanik. Terlihat Bung Tompel atau Om Tom ini, Tompel Hosinuddin dan Roy Suryo mendadak gelagapan. Artinya apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Firmanto dan juga Bung Freddy Damanik ini sangat jelas dan tegas bahwa persoalan misalnya ketika yang dilaporkan oleh Pak Jokowi adalah 5 orang dan berdasarkan dari hasil penyelidikan bertambah tersangka baru itu menjadi hal yang wajar. Dan di sini si Tompel Hosinuddin ini yang notabene sebagai kuasa hukum dari para gerombolan penuding ijazah Pak Jokowi justru memperlihatkan kebodohannya. Dia keluar-keluar mengatakan, kenapa bisa sampai 12 orang? Padahal yang dilaporkan cuma 5 orang. Kalau hanya pencemaran nama baik. Jangan soal bahas hal-hal yang lain. Ini sangat tolol menurut saya. Karena seharusnya dia lebih paham bahwa seiring dengan proses penyelidikan ataupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum, pasti akan bertambah tersangka-tersangka baru berdasarkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pelapor. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengajak sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Sebelum kami memberikan analisa, tentu kami sudah mengkaji. Kemudian kita melakukan pengaduan. Dalam pengaduan tersebut dilakukan lidik, kemudian keluarlah nama-nama. Jadi keluar terlapor dalam lidik, istilahnya seperti itu. Salah satunya Mas Roy. Tentu setelah itu dilakukan penyelidikan dan sebagainya, pemeriksaan dan sebagainya, sampai akhirnya ada peristiwa pidana. Nah kalau sudah ada peristiwa pidana berarti kan ada. Tinggal kita lihat nanti siapa yang cukup unsur melakukan apa. Karena saya harus pertegas nih, apa yang dilakukan oleh Mas Roy CS itu luar biasa. Fitnah. Ya. Saya mengatakan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik karena siapapun mau baik pribadi maupun agama tidak pernah membenarkan fitnah. Lebih kejam daripada pembunuhan. Dan itu bukan hanya sosok Bapak doang yang dirugikan. Seluruh masyarakat Indonesia dirugikan. Oleh karena itu, jika ada orang-orang lain yang ikutan, ya, walaupun Pak Jokowi walaupun secara pribadi beliau menyampaikan haknya, tetapi tentu ada ikutan. Kenapa? Saya rasa itu wajar. Karena tidak hanya sebagai seorang Pak Jokowi yang dirugikan, seluruh masyarakat Indonesia pun dirugikan. Gimana Mas Roy?
Ini logika terbalik. Udah mengatakan fitnah, tapi yang dikatakan di fitnah itu apa? Kan katanya fitnah ketika saya memfitnah, konon gitu ya. Ketika mengatakan ijazah itu palsu. Lah kalau memang ijazahnya diproses kemudian diteliti dengan benar, dengan sains ya, dengan benar science based itu memang palsu, ya nggak fitnah dong. Itu fakta dan ini adalah fakta penelitian ilmiah. Adik-adik mahasiswa juga tahu, nanti kasihan adik-adik mahasiswa meneliti sesuatu fitnah, meneliti sesuatu hasil fitnah. Ini nggak logis nih. Kami ini, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, itu adalah orang-orang peneliti. Kita Artinya tidak asal ngomong. Tidak asal ngomong, ada faktanya, ada kemudian ilmunya, dan ilmu itu tidak mudah, tidak sekedar emergen. Makanya jangan kemudian menggunakan standar dia untuk menguji standar orang lain. Gak bisa, yang kami katakan itu clear. Ada bukti-buktinya semua, ada faktanya, makanya harus uji yang fair. Jadi tidak standar yang disampaikan. Fakta bahwa pengeluar ijazah sudah menyampaikan. Nah itu sih enggak. Ini kan ada proses pemeriksaan lah. Ada proses kajian dan sebagainya secara akademis, bilanglah begitu. Tetapi yang kita lihat sekarang yang dipertontonkan secara aktif menjadi pihak. Sebagai seorang ahli ada tata cara, ada mekanisme, ada aturan. Dia harus disumpah, disajikan di pengadilan dan sebagainya. Sekarang kita dipertontonkan tidak seperti itu. Lagi pula dia mengatakan bahwa itu palsu. Inilah. Ya, dia mengatakan palsu tapi tidak punya bukti. Ilmu pengetahuan. Sekarang beliau baru berkata dilakukan pengecekan. Itu namanya ahli di pengadilan. Ahli di pengadilan malah disumpah. Kami bukan ahli di pengadilan, kami itu adalah ahli dalam penelitian ini. Jadi clear banget dan yang kepegang itu adalah alat bukti yang memang benar-benar itu primary evidence. Skripsi tidak ada yang bisa menyangkal. Skripsinya kami terima dari wakil rektor. Bagaimana ada 2 wakil rektor. dikatakan clear. itu adalah benar palsu, bahwa itu si palsu. Pengeluar sudah mengatakan asli. Iya itu palsu. Tidak menemukan kepalsuan di dalam ijazah, lari ke skripsi. Loh enggak. Kan seperti tidak ini. mungkin ada Kalau emang ijazah dia mau tanpa fokus kepada skripsi yang ijazah, benar. Artinya maksudnya dicari-cari terus. Skripsinya enggak ada tanda tangan. Katanya dicari-cari terus. Masalah dicari-cari. tidak Ini cocok, fakta. kurang Fakta dan banget. itu Parameter kebenaran itu salah satunya adalah konsisten. Oke lah, kalau memang konsisten itu fitnah pencemaran. Ya sudahlah pasal 310 KUHP, 311 KUHP. Ya jangan itu diajarin selesai. kami membuat laporan. Tapi kenapa Iya. di laporan itu justru Ada ada pasal fitnah sundupan. pasal 35, ada fitnah pasal 32, pasal 160, 28 ayat 2, 28 ayat 3. Jadi yang benar ini masalah fitnah pencemaran atau ingin memberangus Pak hak rakyat Ahmad, untuk bersuara. Pak Dan Ahmad, kemudian kalau mau banyak orang yang fokus, gak ada kaitan dengan ijazah ini dibiarkan menjadi Jadi pelapor, gini. kerucukan, Pak keroyokan. Ahmad. Ini yang saya sebut Enggak, saya saudara jelasin. Joko Widodo tidak gentleman, tidak kesatria, melibatkan rakyatnya untuk berpecah belah karena ijazahnya. Dia Oke, enak bentar. saja ngomong karena dia tidak masuk dalam hal ini, kan gitu. Saya ingin kasih tahu bahwa Pak Ahmad nggak boleh mengomentari kami. Loh, saudara mengomentari kami. You sampaikan Kan di saja forum ini saling mengomentari. pembelaan terbaik. You juga pada tidak klien. bisa mengomentari kami di forum ini. Sehingga, You ya, punya hak, saya juga punya hak. Oh iya, silakan Ya aja. kalau gitu silakan Silakan saja. aja. Ya, Oke. Saya udah tahu lah. Oke. Saya udah Pekerjaan mengerti lah saya juga pola punya- permainan Pak Ahmad. Ini Yang juga ingin saya katakan, ini juga ketenaran Jokowi ini. Gak boleh Kita begitu. orang nggak boleh bebas Justru di saudara luar. yang mengomentari Baik, saya. sebentar Bapak. Kan dulu faktanya naik penyidikan. Tinggal Itu fakta. tersangkanya. Faktanya Tidak terbantahkan. penyidikan itu juga bisa di SP3. Silakan Iya. saja. Oke. Tapi itu Karena terjadi. itu Saya mau tanya jangan ke Bang Ray kalau meyakinkan gitu. pasti ada tersangka. Sebentar Mbak. Saya Itu mau asas praduga tak bersalah Saya ada langgar. oke. Saya mau menyampaikan atas pengaduan dan pelaporannya ada tindakan pidana. Artinya cukup bukti. Oke. Kayak gitu. Siapkan saja Ngaco. pembelaan terbaik. Ya. Ya, Oke, dan bentar. saya katakan pembelaan terbaik itu bahwa faktanya banyak kasus itu bebas di pengadilan. jadi belum Faktanya tentu banyak ya penyidikan itu di Oke. SP3. Karena itu tidak selalu kalau sudah penyidikan pasti tersangka. Oke, Tidak bentar. selalu. Itu Bentar. justru melanggar hak dari klien Oke, kami kalau gitu- untuk tetap diperlakukan sebagai orang baik. Asas praduga tidak bersalah. Silakan dalam forum. silakan. Kami tidak mengatakan Pelaksana melanggar hak kuasa hukum. praduga tidak bersalah. Oke, Tidak. baik. Hanya saya mau mengatakan yang disampaikan sama Pak Ahmad, kejadian yang belum terjadi. Oke. Yang kami sampaikan dari penyelidikan ke penyidikan sudah terjadi. Oke, sebentar. Ada pidana, Dan tidak gitu. selalu ada tersangka. Bentar, Ya, kalau, boleh. oke, kalau gitu saya mau Boleh-boleh tanya ke aja. Bang Ray Bang kalau Ray gitu. dulu deh. Apakah kemudian unsur kalau misalnya nanti ditetapkan sebagai tersangka nih, yang penduduk-penduduknya Mas Bang Ray, dilihatnya ini ada unsur politis yang memang atau memang layak ditetapkan? Saya jadi bertanya-tanya, tadi kan ditetapkan ada 12 orang yang sudah masuk ke penyidikan. Laporan. Oh, iya, dugaannya. Laporan itu. Yang terlapor itu kan.
Nah, saya bertanya, 12 orang itu sesuai dengan yang dilaporkan oleh Pak Jokowi apa tidak? Enggak. Itu dulu. Enggak. Ya? Tambah banyak. Ngaco ini. Iya makanya itu satu dulu. Oke. Kan kalau disebut misalnya apa nama itu pasalnya, pasal pencemaran nama baik, apakah semua orang yang disebutkan itu terkena pasal yang sama? Nah, bentar Bang Rey, kalau gitu saya tanyain dulu ya, yang 12 itu tadi nama-namanya emang bener-bener 12 itu atau ada tambahan yang dilaporkan? Tadi Bung Firman nggak ada jelasin itu, aku yang jelasin itu. Oke Bang, silakan. Bung Firman tadi ada Silakan. bicara itu. Jadi memang dalam proses penyelidikan Bang, nggak ada itu nama-nama. Nah ini kan dari berapa? Dari 6 laporan atau dari 5, sekarang itu udah jadi 4 Bang. Jadi 4 mungkin yang waktu di awal Pak Jokowi melaporkan ada nama. Terus kan ada 3 laporan lagi, ada nama. Nah ini sekarang menjadi satu perkara. Wah, ini 12. Satu sprindik, sorry. Jadi satu sprindik proses penyidikan. Oke. Biar aku jelasin dikit Bang. Saya paham. Yang dilaporkan Pak Jokowi berapa nama? Pengaduan yang disampaikan Bapak di dalam proses lidik ada dugaan terhadap 5 nama. 5 nama. Berarti ada kemungkinan 7 nama itu tidak berdasarkan laporan Pak Jokowi. Ya tadi kan sudah disampaikan. Iya. Saya awal. Tetapi dari beberapa pengaduan dan laporan, akhirnya penyidik memberikan kesimpulan bahwa ini bisa disatukan. Kira-kira gitu. Tapi itu bukan domain saya menyampaikan itu. Betul. Dari 6 laporan yang lain itu juga tidak ada. Nama 7 itu juga nggak ada. Oke, sekarang yang dilaporkan Pak Jokowi 5. Kemudian yang dinaikkan namanya menjadi 12. Ya. Itu disertai dengan laporan-laporan yang lain kan. Dibuat dalam satu berkas kan, kira-kira gitu tuh. Nah, isi itu menurut saya sih agak menarik juga tuh melihat. Jadi gini Bang, itu proses penyelidikan. Dalam proses penyelidikan itu ini ditemukan, jadi berkembang sehingga nama itu dijadikanlah yang diduga melakukan tindak pidana itu. Paham saya, yang saya mau pertegas itu bahwa 12 nama itu tidak semuanya berdasar laporan Pak Jokowi. Bukan. Itu ditambah dengan laporan-laporan yang lain. Dan perkembangan penyelidikan. Laporan yang lain pun enggak. Laporan yang lain pun enggak. Oh, berdasar penyidikan dari kepolisian. Lalu menambah yang lain. Enggak itu katanya tiba-tiba Polri menambah sendiri itu. Lah iya itu. Benar tuh. Ini kan lucu jadi banget. 7 nama itu ditambah sendiri oleh polisi. Perkembangan penyelidikan. Iya. Ya LP lain bisa jadi itu nama-nama itu Enggak ada. Itu yang melaporkan Pak Jokowi atau? Ada 5 laporan yang lain kan? Iya, 5 laporan itu dilaporkan Pak Jokowi atau? Laporan kan? Nah, yang sekarang mau kita tanyakan versinya Bung Roy atau versinya Bung Damanik? Bukan, saya kan udah mengalami langsung yang saya ceritakan ini Bang, yang sudah saya alami langsung. Jadi saya tambahkan tadi Bung Firman. Ini tentunya sudah naik penyidikan, ada peristiwa pidana. Gini aja, nama Abraham Samad, nama Michael, nama Roy Suryo. Kalau saya ada di awal. Itu siapa yang lapor? Siapa yang lapor? Berdasar perkembangan penyelidikan. Berarti kan polisi. Abraham Samad dalam penyelidikan belum pernah diklarifikasi. Belum pernah. Enggak datang tangannya. Abraham Samad enggak datang. Kita telepon aja nih kalau gitu Mas Abraham. Oke, jadi Mas Rey, saya tambahkan sedikit dari Bung Firman. Ini kan saya ulangin lagi. Sudah naik ke penyidikan, ada peristiwa pidana, ada ditemukan tindak pidana di sini. Jadi proses penyidikan itu seperti kata Prof tadi, jadi menentukan tersangka. Jadi pasti ada tersangka di situ. Oh, pasti ada katanya Bang. Pasti ada tersangka. Gimana Bang? Saya ada. Soal pastinya saya nggak tahu. Yang saya mau cari tahu itu cuma sedikit. Apakah 12 nama itu merupakan orang-orang yang dilaporkan oleh Pak Jokowi? Jawabannya bukan. Berapa yang dilaporkan Pak Jokowi? 5 orang. Berarti ada 7 nama yang tidak merupakan dilaporkan oleh Pak Jokowi. Kita tanya lagi. Lalu 7 nama ini datang dari apa? Ada 2 versi. Menurut Damanik berdasarkan laporan-laporan yang lain. Nggak ada. Tapi menurut Bung Roy tidak ada. Kan kira-kira gitu. Ketika kita perdalam lagi, belum tentu juga, boleh jadi itu berdasarkan pengembangan yang dilakukan. Kalau itu pengembangan polisi, artinya 7 nama itu ditetapkan oleh polisi sendiri. Berdasarkan pengembangan yang dari 5. Iya. Oke, artinya saya hanya ingin mempertegas itu saja. Jadi masalahnya apa masalahnya? Jadi gini Bang, contoh perkembangan penyelidikan. Contohnya ya. Jadi ada bukti yang dilampirkan oleh para terlapor. Misalnya sebuah video. Ya di situ ada orang-orang. Iya. Nah ternyata menambah.
Iya. Oke. Jadi ditanya itu wajar nggak tuh Pak Suparji? Ditanya para saksi. Iya. Jadi memenuhi, makanya Bunda Mani, kita nggak berbicara kira-kira apa dalilnya polisi menetapkan dia sebagai belum ditetapkan. Iya, menetapkan kasusnya menjadi penyidikan. Kita nggak bicara itu. Kita bicara sepele aja. Ini 12 nama ini dilaporkan Pak Jokowi enggak. Yang dilaporkan cuma 5. Lalu 7 nama yang lain dari mana? Ada 2 versi. Versi pertama berdasarkan pengembangan. Betul itu. Ya kan? Versi kedua berdasarkan laporan yang lain. Yang dikumpulkan menjadi satu perkara. Itu aja. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya Pak Suparji, itu lazim nggak sih? Lumrah nggak sih? Kalau misalnya tadi ada 5 terlapornya, kemudian bisa dimungkinkan dalam konteks pengembangan penyelidikan kan. Bisa saja disebut nama yang lain, cokok nama yang lain, muncul nama itu tadi kan. Jadi ada kemungkinan yang terpenting adalah apakah memang nama-nama yang disebut tadi itu memang melakukan perbuatan pidana atau tidak kan. Itu yang harus dilakukan dalam proses penyidikan tadi itu. Dan problemnya kan di situ. Ini yang saya sebut, kita dituduh fitnah. Justru pengembangan penyelidikan itu menjadi fitnah kemana-mana. Kalau memang soalnya cuma fitnah pencemaran, fokus saja pada persoalan itu. Lalu muncul laporan lain-lain, lalu dikembangkan pasal yang kita ketahui bahwa pasal itu sering untuk digunakan membungkam kritik masyarakat kepada pemerintah, termasuk kepada saudara Joko Widodo. 28 ayat 2, 28 ayat 3, 32, 35. Artinya begini, saya mau kasih tahu begini saja. Kalau benar-benar fitnah, gentleman fitnahnya saja. Kalau benar-benar pencemaran saja. Lah ini kan bawa bolong, ngeluruk kepada Roy Suryo gitu loh. Kalau gitu, tapi Pak Suparji, kalau menurut Pak Suparji ini kan delik aduan ya dari Pak Jokowi awalnya yang melaporkan. Nah, kemudian berkembang gitu. Itu berkembangnya memang itu lazim atau memang sebenarnya harus Pak itu dilaporkan. Kan yang dilaporkan 5 awalnya. 5 yang dilaporkan Pak Jokowi. Ya, karena ini delik aduan kan ya, Pak Jokowi yang melaporkan. Yang bersangkutan mengadukan. Nah, yang untuk penambahan itu apakah harusnya yang bersangkutan juga nambah? Yang tidak harus, bahwa mungkin pengembangan dari penyidik mendapatkan nama tadi itu bisa itu. Tetapi sekali lagi bahwa yang bersangkutan harus pernah diklarifikasi, kemudian diminta keterangan, harus ada bukti yang cukup untuk kemudian ditetapkan menjadi tersangka tadi itu. Dan saya mau luruskan Prof, 5 nama itu pun versi media. Saat klien kami dipanggil, kami tanya siapa terlapornya, belum ada. Loh, lalu siapa? Masih dalam penyelidikan. Artinya apa? Versi media itu mendahului proses di penyelidikan. Di penyelidikan saja penyidik menjawab siapa terlapornya Pak. Karena kami butuh tahu. Karena ini deliknya aduan mutlak. Harus ada nama siapa yang dianggap memfitnah. Siapa yang dianggap mencemarkan. Nggak dijawab katanya dalam penyelidikan. Sementara kubu Jokowi di luar udah keluar nama. Ini kan melanggar asas praduga tak bersalah. Oke. Gimana tuh Pak Suparji? Ya artinya nama-nama itu dimunculkan di media. Yang saya tahu di antara 12 itu kalau saya pernah diundang untuk klarifikasi diundang ya waktu itu, tapi belum pernah dipanggil, belum pernah. Tapi memang ada beberapa, jangankan diundang, disebut di awal saja nggak ada. Ya, kata Abraham Samad tuh belum pernah ada dipanggil, ya gitu disebut-sebut ya, tapi belum pernah. Kemudian ada nama YouTuber, ya Ian sama Babe Aldo. Itu sama sekali belum pernah, dan saya juga nggak ngerti lu kedua orang ini kok masuk tuh kenapa dia gitu loh, nggak ada keterkaitannya. Jadi menurut saya ini benar-benar hal yang mustahil ya gitu yang dilakukan. Itu yang gitu. saya mau bicara. Kan tadi udah aku jelasin berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan oleh para pelapor ini. Itu harusnya polisi yang bilang begini asumsi juga. Bukan asumsi. Bukan asumsi. Oke, bukan asumsi ya. Saya ditanyakan. Saya ditanyakan yang kedua belas orang itu. Jadi Anda ditanya terkait dengan 12 nama itu. 12 orang itu saya ditanyakan. Berdasarkan laporan orang lain. Satu sprindik Bang, itu sudah ditanyakan pertanyaannya kenal atau tidak kan? Kenal atau tidak. Kemudian yang saya jawab kenal, ditanyakan, dikeluarkanlah buktinya. Ditanyakan konfirmasi saya terhadap bukti-bukti itu, benar nggak ini, benar nggak ini, benar nggak ini. Bukti perbuatannya atau apa? Ya perbuatannya. Ketika kita menyimak mulai dari awal Roy Suryo dan gerombolannya melontarkan terkait tentang isu ataupun tudingan ijazah palsu, mungkin memang ada benarnya, karena saya meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Roy Suryo ini memang benar, bahwa ijazah yang kemudian ditelitinya adalah ijazah palsu. Kenapa tidak? Karena ijazah yang kemudian diteliti oleh Roy Suryo, Rismond Sianipar dan juga Dr. Tifa itu adalah hasil scan, hasil fotokopian yang kemudian dia ambil di media sosial. Berarti bisa dipastikan bahwa ijazah yang diteliti oleh Roy Suryo adalah ijazah palsu, sedangkan ijazah Pak Jokowi adalah ijazah asli.
Jadi rasa-rasa panik yang kemudian mereka alami membuat mereka semakin terlihat ketololannya. Mereka semakin kesini semakin menjadi-jadi, padahal apa yang kemudian mereka ajukan ataupun apa yang mereka lontarkan itu tidak berdasar. Intinya bahwa selain 5 orang ini, Roy Suryo, Rizal Fadila, Egy Sujana, Dr. Tifa, dan juga Rismon Sianipar, itu pasti akan bertambah tersangka-tersangka baru seiring dengan proses penyelidikan ataupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik atau pihak penegak hukum seperti yang disampaikan oleh Bung Firmanto dan juga Bung Freddy Damanik. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.